Selamat datang di Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan dan membaca kisah ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke ceritanya. Ini kisahku, waktu aku masih berkuliah di salah satu kampus Yogyakarta. Usiaku saat itu masih sekitar 20-an tahun, aku berasal dari Malang, Jawa Timur. Kisahku ini terjadi di saat liburan panjang kampus, yang dimana ku alami dengan 5 temanku saat itu. Oh iya, perkenalkan, namaku Bobby dan kelima temanku bernama Badrun, Udin, Aziz, Vivi, dan Sinta. Ya, 3 laki-laki dan 2 cewek pelengkap persahabatan kami. Bermula dari Aziz yang bertepatan dengan ulang tahunnya waktu itu. Gimana kalau besok lusa kita pergi liburan ke Villa Kaliurang, sekalian gue mau ngerayain ultah, ucap Aziz kepadaku. Oh iya ya, lu kan ultah Ziz, bolehlah. Nanti sekalian gue ajak anak-anak yang lain, jawabku. Oke deh, kamu atur aja Bob. Nanti soal biaya villa, atau apapun itu, gue yang tanggung deh, ucap Aziz. Aziz ini adalah salah satu temanku di kampus yang terkenal tajir melintir. Bapaknya seorang pengusaha batu bara di daerah Kalimantan. Walaupun orangnya sedikit agak konyol, tapi dia orangnya baik dan tidak pelit. Waktu itu satu persatu aku telepon, si Udin bisa, asal dibayarin, Badrun pastilah selalu gas kemana-mana, dan yang 2 cewek teman kami bisa berangkat asal dijemput dan diantar pulang nantinya. Biasalah, cewek emang selalu begitu. Sontak saja Pak Mamat pun marah, setelah mendengar perkataanku, dan menendang pagar ayam yang berada di samping Pak Mamat, hingga membuat ayam jago itu terbang dan jalu ayam itu mengenai betis Pak Mamat. Sialan, dasar anak sialan, sudah miskin, belagu, nolak dikata uang haram lagi, kata Pak Mamat sambil memegangi betis yang terkena jalu ayam tadi. Aku pun berlari pulang, karena takut Pak Mamat sudah marah-marah denganku. Sore pun berlalu, kita semua sampai di villa. Kulihat jam di ponsel HP-ku, saat itu menunjukkan pukul 17. Saat ku parkir kendaraan di halaman villa, dari jauh aku melihat Mamang yang berjaga di villa itu. Dihampirinya kita semua. Aden udah sampai semua, kata si Mamang. Udah Mang, ini semua teman saya yang nantinya menginap di sini, ucap Aziz. Villa itu besar, lantainya 2, halamannya juga luas sekali. Kulihat juga dari samping villa itu terdapat kolam renang, dan terdapat saung di sampingnya. Aden, ayo kita masuk, nanti Mamang kasih arahan di villa ini, biar tahu tempat-tempatnya, kata Mamang. Kami pun mengikuti langkah si Mamang memasuki villa tersebut. Sampai dalam villa, si Mamang menjelaskan tata letak ruangan villa tersebut. Aden, villanya kayak gini, ruangan tempat tidur nanti Aden bisa milih di lantai bawah atau atas. Terus kalau ruangan dapur ada di bagian belakang tangga ini. Semisal nanti Aden mau bikin makan silahkan. Oh iya Den, ini kan sudah malam, kalau Aden mau berenang, besok pagi aja, atau siang aja. Soalnya Mamang takut kalau Aden tenggelam. Itu kolam kan dalam banget, ucap si Mamang sambil menjelaskan dan memberikan kunci pintu villa itu kepada Aziz.
Siap deh Mang, ucap Aziz. Tidak ada tampak yang mengerikan waktu itu. Aku juga melihat jam dinding di villa menunjukkan pukul 18 saat mau maghrib. Mamang sendiri kalau sepintas kulihat orangnya belum terlalu tua. Ya mungkin sekitar umur 50-an tahun lah. Dia mengenakan pakaian-pakaian ala-ala daerah dingin gitu, dengan memakai sarung dan membawa senter di tangannya. Ya udah, Den, Mamang tinggal. Silahkan kalau Aden-Aden mau istirahat, ucap Mamang. Kami pun menuju ruangan kamar atas. Nanti kita main kartu remi aja. Gue udah bawa kartu remi nih, buat seru-seruan. Nanti yang kalah dikasih bedak mukanya, ucap Udin. Oke, siapa takut, sahut Vivi. Mereka berbincang-bincang. Aku sambil naik ke tangga melihat-lihat bagian-bagian ruangan villa ini. Kami berlima sampai di kamar paling atas pojok dekat tangga. Ku lempar koper di atas kasur. Akhirnya sampai juga, bisa bersantai, ucapku. Enaknya kita ngapain dulu ya, ucap Aziz. Mendingan kita main remi aja. Mana tadi yang nantangin remi? Kata si Badrun. Iya, mending kita santai main kartu. Lagian ini juga udah malam, mau ngapain juga kita keluar, ucap Sinta. Seketika itu Udin mengeluarkan kartu reminya, dan si Aziz mengeluarkan Amer, yang ternyata diam-diam dibawa di dalam tas ranselnya. Kami berlima pun memainkan permainan kartu remi, hingga tak terasa hampir pukul 22. Bentar dong, ucap Vivi. Kenapa Vi? Sahutku, kebelet pipis nih gua, jawab Vivi. Vivi pun keluar dari kamar, menuju kamar mandi yang terletak di samping tangga kedua, yang tak jauh dari kamar, sambil lari karena sudah tidak tahan. Saat kami berempat sedang asik melanjutkan bermain kartu reminya, tiba-tiba si Vivi ini berlari menuju kamar dan menutup pintunya dengan suara keras, hingga membuat kita semua kaget. Lu ada apa sih Vi? Berlari ketakutan gitu, kayak abis lihat setan aja, ucap Sinta. Iya, ngapain sih lu lari-lari gitu? Sahut Aziz. Itu, tadi waktu aku ke kamar mandi, kayak ada yang ngikutin gue dan merhatiin gue, makanya gue lari ketakutan, ucap Vivi sambil ngos-ngosan. Perasaan elu aja kali Vi, sahut Badrun. Ya, memang si Badrun ini orangnya pemberani, bukan penakut kayak si Udin. Walaupun sebenarnya gue juga gak tahu aslinya beneran berani apa tidak. Udah, gabung lagi sini, main remi, ucap Aziz. Udah udah ngantuk gue, jawab Vivi sambil melambaikan tangan ke Sinta. Karena si Vivi ini udahan main kartu reminya dan Sinta pun juga ikut udahan, kami pun menyudahi permainan remi itu. 2 botol Amer yang habis itu pun kami tinggalkan di lantai. Udah sana, kalian ke kamar kalian masing-masing, ucap Aziz setengah tidak sadar karena terlalu banyak minum. Di saat kami semua mau menuju kamar masing-masing, tiba-tiba listrik di villa itu mati, hingga membuat seluruh ruangan gelap gulita. Loh kok mati lampunya? Ini pasti Mamang lupa beli token listrik, ucap Aziz sambil bercanda. Aduh, kenapa mati gini sih? Ucap Vivi. Iya nih, sahut Sinta. Ya udah, kita di sini aja dulu sampai listriknya nyala, ucapku. Malah mati listrik, jadi serem nih villa kalau gelap gini, ucap Udin. Lu takut ya Din? Hahaha, tawa si Burhan sambil mengejek Udin. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu depan villa. Lu pada denger gak? Ketukan pintu, ucap Vivi. Iya, gue denger, sahut Aziz.
Gue takut nih, ucap Udin. Cemen amat sih lu Din, sahut Burhan. Tak berselang lama kami juga mendengarkan suara langkah kaki yang menapakkan di tangga. Anjir, itu siapa ya? Kok kayak ada yang naik ke sini, ucap Udin dengan rasa ketakutan. Mamang mungkin mau benerin listrik, kataku. Mana mungkin Bob, pintu depan sama belakang kan udah gue kunci. Lagian si Mamang kalau jam segini juga udah tidur pasti, ucap Aziz. Lu jangan nakut-nakutin gue deh Ziz, sahut Udin. Iya nih, lu nakut-nakutin aja Ziz, sahut Vivi dan Sinta. Beneran, ini kuncinya, gue gak bohong, jawab Aziz. Tak berselang lama, listrik villa itu tiba-tiba nyala kembali dan suara tapak kaki tadi juga tidak terdengar lagi. Udah hidup nih, kataku. Yaudah, sana kalian ke kamar, ucap Aziz. Tok, 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 tok. Suara ketukan pintu itu semakin keras. Terdengar suara gelas terjatuh dari lantai bawah. Ziz, kita pulang aja yuk, ucap Udin ketakutan. Iya, kita pulang aja yuk, gue takut Ziz, ucap Vivi juga. Gila apa lu, jam segini pulang? Ini masih jam 12 malam, ucap Aziz. Udah tenang aja, gak akan terjadi apa-apa kok, sahut Badrun. Tapi gue takut Drun, sahut Udin ketakutan. Gue juga takut Ziz, ini villa kenapa jadi serem amat sih, kata Vivi. Di situ gue hanya diam, melihat si Udin ketakutan. Ayo Ziz, kita pulang aja, ucap Udin sambil merengek. Tok, 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 tok. Suara ketukan pintu terdengar sangat keras sekali. Pulang Aziz, pulang ayo, paksa Vivi. Gelas terjatuh dari ruang bawah, seperti ada yang sengaja menjatuhkan. Di sini bulu kuduku berdiri. Suara ketukan pintu itu malah terdengar dari pintu kamar kami. Tok, 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 tok. Aziz, ayo pulang, teriak Vivi ketakutan setengah mati. Di situ Aziz terdiam dan bingung apa yang harus dilakukannya. Badrun tak mengeluarkan sepatah kata pun. Saat itu mungkin hampir pukul 2 pagi kami masih merasakan teror dari penunggu villa. Yaudah, ayo kita kemasi barang-barang, ucap Aziz. Sesaat kami selesai mengemasi barang-barang, tiba-tiba kami dikejutkan suara jendela kamar yang terbuka dengan penampakan pocong. Sontak saja Vivi berteriak, pocong. Kami semua berlari keluar, menuruni tangga untuk menuju pintu keluar villa. Udin, Vivi, Badrun berlari duluan, sedang aku dan Aziz di belakang mereka. Karena ada rasa penasaran, ku toleh dapur belakang tangga yang tadi terdengar suara gelas terjatuh. Aku terkejut, penampakan pocong dengan muka hancur melotot menatapku. Sontak saja aku mengatakan, lari. Ada pocong. Segera Aziz membukakan pintu depan villa itu. Aku ingat betul sesaat Aziz membukakan pintu depan villa itu, kami melihat penampakan pocong di depan kami, persis di depan pintu villa itu. Sontak saja Vivi dan Udin waktu itu pingsan, Badrun jongkok menunduk, aku dan Aziz terdiam. Terdiam sesaat, hingga aku dan Aziz berlari untuk keluar. Waktu itu tak kuhiraukan Udin, Vivi, maupun Badrun, karena pikiranku juga kacau. Aku segera mencari bantuan. Dari kejauhan aku dan Aziz melihat warga yang sedang keliling meronda. Aku, Aziz dan warga pun bergegas kembali ke villa tadi untuk menolong Vivi, Udin, dan Badrun. Saat sampai di depan villa, aku dan Badrun terkejut dengan penampakan villa tersebut. Villa yang tadinya dari depan tampak mewah, bagus dan elegan,
tiba-tiba menjadi villa bangunan kosong, berlumut dengan atap-atap yang rusak parah. "Bob, kenapa bisa gini ya?" ucap Aziz. "Iya Ziz, tadi kan villa itu nampak mewah, bagus dan elegan Ziz," jawabku. "Kata siapa Mas? Villa ini mewah," ucap salah satu warga kepada kami. "Kemarin itu, memang villanya bagus." "Mewah Pak," ucap Aziz. "Mungkin mas-mas ini disesatkan oleh makhluk halus penunggu villa," ucap salah satu warga. Warga pun menjelaskan bahwa villa itu sudah lagi tidak terpakai sejak lama dan dikosongkan karena dulunya ada korban bunuh diri di situ. Warga juga menjelaskan bahwa villa itu angker. Terkadang ada warga yang kerap melihat penampakan pocong dari atas jendela villa, dan terkadang juga penampakan genderuwo. Di situ aku, Aziz dan warga membangunkan Vivi, Udin, dan Badrun yang ternyata ikut pingsan juga. Tak lama mereka kemudian siuman. Aku berkata kepada Vivi, Udin dan Badrun, "Sinta kemana?" ucapku panik. "Iya, kemana Sinta?" ucap Aziz. "Kami dibantu warga mencari Sinta, karena saat panik tadi kami semua kacau pikirannya, tidak menghiraukan yang lain, serasa hanya ingin berlari keluar villa." Kami dan warga naik ke atas, menuju kamar yang kami tempati tadi malam, dan ternyata di situ kami semua melihat Sinta pingsan di dekat pintu kamar. Aku dibantu warga mengangkat Sinta untuk keluar villa itu. Batinku, ternyata kamar yang kami tempati tadi ruangan yang hampir roboh. Di situ warga bertanya, "Memang mas-mas dan mbak-mbak ini yang ngasih tahu villa itu siapa?" "Dari Mamang, yang jaga villa itu." "Waktu itu si Mamang memberitahu lewat Facebook, karena saya posting di Facebook Pak," ucap Aziz. Aziz pun memperlihatkan foto si Mamang penjaga villa tersebut. "Itu kan Pak Rusli, yang meninggal sebulan lalu, karena kecelakaan di depan villa," ucap salah satu warga. Kami semua kaget mendengar perkataan salah satu warga tersebut. "Ya sudah, mas-mas dan mbak-mbak ini, mendingan sekarang pulang saja. Ini hampir menjelang azan subuh, jalanan juga sudah ramai lalu lalang orang lewat." Kami pun berpamitan untuk memutuskan pulang ke rumah masing-masing, dan berterima kasih dengan warga yang meronda tadi karena sudah menolong kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca sampai selesai. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Dari cerita ini, kita bisa ambil sisi positifnya, dan buang sisi negatifnya.